Salam sejahtera di dalam Kristus. Pada saat ini saya akan membicarakan tentang isu yang saat ini sangat menarik, yaitu tentang corona atau penyakit menular. Di dalam Alkitab dikatakan penyakit yang menular atau pandemi atau epidemi itu adalah penyakit sampar yang dapat memusnahkan banyak orang. Saya akan membacakan di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudara-saudaraku sekalian, kita mau melihat mengapa terjadi penyakit yang mematikan atau pandemi kalau sekarang kita istilahkan pada saat ini. Saudara-saudaraku sekalian, bahwa sebenarnya pandemi ini telah berulang kali terjadi di dalam dunia ini. Bahkan pada tahun 1917 terjadi pandemi influenza yang menewaskan sekitar 20-50 juta. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang Tuhan katakan mengenai penyakit sampar, pandemi, atau yang sekarang yang lagi ngetren adalah corona ini. Saudara-saudaraku sekalian, kita akan melihat apa kata Alkitab. Yang pertama, sampar atau penyakit pandemi itu adalah suatu kutuk. Di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 dan 22 itu bicara tentang salah satu kutuk bangsa Israel itu adalah sampar. Di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama hingga yang ke-14 bicara tentang berkat. Tetapi sesudahnya bicara kutuk. Jikalau engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak setia, maka disitulah akan banyak hal yang terjadi yang tidak mengenakan. Dan pada ayat yang ke-20 dan 22 bicara tentang penyakit sampar yang mematikan. Kalau kita lihat di dalam 1 Tawarik pasal 21 ayat yang ke-12, maka kita akan melihat bahwa Tuhan menghukum Daud pada waktu itu di dalam masa pemerintahannya sehingga terjadi 70.000 orang yang mati karena penyakit sampar. Karena waktu itu Daud menghitung orang-orangnya sehingga dia kemudian merasa bersalah kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, dari sinilah kita lihat sampar yang kedua bicara mengenai hukuman Allah. Bahkan di dalam kitab Yeremia, kalau kita baca, maka akan kita banyak ketemukan tentang hukuman Allah kepada bangsa Israel, yaitu kelaparan, pedang, maupun penyakit sampar. Apakah corona itu bagian hukuman Allah kepada dunia ini? Biarlah Tuhan yang menjawab semuanya itu. Tetapi bagi kita adalah yang penting bagaimana kita terhindar dari sampar itu atau pandemi itu. Maka kita akan melihat apa yang Alkitab katakan. Bagaimana sikap kita? Yang pertama adalah beribadah kepada Tuhan. Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25 berbicara demikian. Tuhan memberkatimu, rotimu dan airmu dan segala penyakit dilalukan kalau engkau beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan setia. Salomo ketika membangun bait Allah, dia katakan bahwa biarlah rumahmu ini yang sudah dibangun menjadi tempat berdoa bagi umatmu ketika bala penyakit sampar itu melanda. Yang kedua, sikap kita menghadapi pandemi, yaitu melekat pada Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat 14 dikatakan,
sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan dia. Kita tidak perlu takut dengan penyakit sabar kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Dan bukti hati kita melekat kepada Tuhan adalah kalau saudara tidak pernah menjadi khawatir dengan apa yang terjadi dalam hal ini atau terjadi pada saat ini. Yang ketiga, yaitu sikap kita itu dapat menyatakan terang Tuhan. Ketika pada saat ini banyak orang yang panik, ketika saat ini banyak orang yang ketakutan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan ketenangan kepadamu. Artinya perkataan Kristus yang kita ucapkan tadi membawa mereka untuk dapat datang kepada Kristus sehingga mereka mengalami ketenangan. Dan juga pada masa saat ini kita dapat berdoa, melakukan doa, mendoakan bangsa ini, mendoakan negeri ini, mendoakan rakyat ini, mendoakan orang-orang yang mungkin saat ini terkena imbas dari penyakit ini. Puji nama Tuhan. Percayalah bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan bagi kita terjadi membawa kepada kita kesempatan untuk menyatakan terang Kristus. Karena kita percaya orang-orang yang melekat kepada Tuhan dan tetap setia beribadah, menaikkan doa, Tuhan luputkan semuanya itu. Tuhan berikan damai sejahtera, ketenangan, bahkan kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Tuhan memberkati.